الله بن عبد الرحمن بفضل مشايخه وتلامذته وغنى عنه وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى من عمر هذا البيت سابقا ولكن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Terakhir kita membahas tentang masalah syarat yang ke-6 ya. Syarat yang ke-6. Syaratnya adalah ayyutabi'ahu. Makmum itu harus mutabaah kepada imam, mengikuti imam. Artinya mengikuti itu jangan mendahului atau lambat. Jadi jangan lambat dari imam dan jangan mendahului imam. Itu maksudnya mutabaah. Jadi ada yang namanya mutabaah, ada yang namanya mendahului, ada yang namanya lambat, ada yang namanya muqaranah, bersamaan dengan imam. Untuk mendahului dan lambat sudah kita bahas secara sekilas pada pertemuan sebelumnya. Mendahului imam dengan satu rukun, apa hukumnya? Mendahului imam dengan satu rukun, hukumnya haram. Kalau lambat satu rukun dari imam, makruh dan bisa menghilangkan fadilah jamaah. Tasawurnya mendahului imam dengan satu rukun itu contohnya seperti imam masih berdiri, makmum ruku. Ini belum dihitung ya. Karena belum ada selisih satu rukun. Belum ada kan? Makmum di ruku, imam di berdiri. Ada pemisah di tengah. Ada pemisah satu rukun. Untuk dikatakan tertinggal mendahului satu rukun ini harus ada pemisah satu rukun. Nah, tapi kalau imam berdiri, makmum ruku, belum dihitung mendahului satu rukun ini. Nah, kalau kemudian makmum bangun ke i'tidal, imam masih berdiri, makmum sudah proses bangun, hanya proses bangun ke i'tidal, imam masih berdiri. Berarti antara makmum dan imam terpisah oleh satu rukun, yaitu apa? Ruku. Lah ini baru dikatakan mendahului satu rukun. Ini haram tapi tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat, haram. Kalau ketinggalan satu rukun, apa? Kalau ketinggalan satu rukun hukumnya makruh dan menghilangkan fadilah jamaah. Ya apa ketinggalan satu rukun? Makmum berdiri, imam sudah ruku, belum dianggap ketinggalan ini. Imam sudah ruku, makmum masih berdiri, belum dianggap ketinggalan. Kapan dianggap ketinggalan? Kalau imam sudah proses bangun dari ruku menuju i'tidal, makmum masih berdiri, imam sudah bangun kepada menuju i'tidal. Ini berarti antara imam dan makmum kepisah satu rukun, apa? Ruku. Lah ini namanya ketinggalan satu rukun, lambat satu rukun. Ini makruh. Kalau dua rukun, baik mendahului atau ketinggalan, sama-sama batal, membatalkan sholat. Ya apa tasawurnya mendahului imam dua rukun? Imam masih berdiri sebelum ruku itu, makmum ruku, apa udah dihitung satu? Belum. Makmum i'tidal, imam masih berdiri, nyalep berapa ini? Satu, yaitu ruku. I'tidal belum dihitung, kenapa? Dia masih i'tidal. Lah kalau kemudian makmum turun menuju ruku, baru turun, belum nyampe ke sujud, turun menuju sujud, belum nyampe tapi sudah turun. Lah kalau udah turun ini namanya bukan i'tidal. Imam masih berdiri, kepisah berapa ini? Dua, kepisah ruku dan i'tidal antara imam dan makmum. Ini batal ini. Kenapa? Mendahului dua rukun. Ketinggalan dua rukun, seperti itu juga gambarannya. Ketinggalan dua rukun, makmum masih berdiri, imam ruku, apa sudah dihitung ketinggalan? Belum. Kalau imam sudah i'tidal, makmum masih berdiri, ketinggalan satu. Imam mau turun sujud, sudah mulai turun, walaupun belum nyampe ke sujud, mulai turun, makmum masih
berdiri. Berarti kepisah dua ya apa? Rukuk dan i'tidal batal. Itu semuanya kalau tanpa udzur. Kalau tanpa udzur seperti itu. Wadah ya? Nah, jadi mendahului imam kalau satu rukun haram, kalau dua rukun tapi tidak batal, kalau dua rukun batal. Ketinggalan dari imam, lambat dari imam tanpa udzur, kalau satu rukun makruh, kalau dua rukun membatalkan sholat. Ya, nah, itu. Jadi gambaran yang tadi itu dua rukun, baik yang mendahului atau apa lambat, itu sepakat membatalkan. Ada surah mendahului tapi tidak berlaku di ketinggalan. Surah mendahului yang ini khilaf, apakah juga dianggap ketinggalan dua rukun apa enggak? Yaitu apa? Salepan sampai dua rukun. Ya apa contohnya salepan begini? Makmum ruku, imam masih berdiri. Makmum bangun i'tidal, imam ruku. Ketinggalan berapa ini? Satu ya. Nah, jadi makmum ruku, imam masih berdiri. Makmum bangun i'tidal, imam turun ruku. Kepisah satu kan? Nah, kemudian makmum i'tidal, imam masih posisi ruku. Imam turun, makmum turun sujud, imam baru bangun ke i'tidal. Ketinggalan nyalep yang kedua. Ini juga batal. Menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi khilaf kalau contoh yang ini khilaf. Tapi contoh ini hanya dalam mendahului, tidak berlaku di dalam ketinggalan. Kalau contoh ketinggalan dua rukun ya hanya tadi itu ya. Kalau ketinggalan dua rukun, contohnya hanya tadi. Kalau nyalep dua rukun, mendahului dua rukun, contohnya ada dua. Contoh yang pertama dan contoh yang barusan kedua. Cuman kalau yang contoh pertama sepakat membatalkan, contoh yang kedua itu khilaf. Menurut Imam Ibnu Hajar itu dianggap nyalep dua rukun itu. Jadi makmum ruku, imam masih berdiri. Makmum bangun i'tidal, imam baru ruku. Makmum turun sujud, imam baru i'tidal. Ini nyalep dua rukun juga menurut Imam Ibnu Hajar, dan ini dianggap membatalkan. Kalau dalam ketinggalan tidak apa-apa ini. Kalau dalam ketinggalan tidak masalah. Hukum mendahului itu lebih keras dibanding hukum ketinggalan. Buktinya apa tadi itu? Mendahului satu rukun apa hukumnya? Mendahului satu rukun haram. Kalau ketinggalan satu rukun makruh. Berarti mendahului hukumnya lebih keras. Karena itu contoh mendahului dua rukun ada dua. Contoh pertama dan contoh kedua lebih ketat mendahului itu. Sudah, ini mendahului. Yang afdol bagi makmum itu bagaimana sih? Begini. Mutaba'ah. Ya, pemutaba'ah begini. Imam ketika mau ruku, makmum jangan ruku dulu. Sampai imam betul-betul nyampe ke ruku. Kalau imam sudah nyampe ke ruku, makmum baru turun ruku. Ketika imam i'tidal, makmum jangan ikut bangun dulu, tunggu sampai imam tegak, berdiri tegak, baru makmum mulai bangun. Ketika sujud juga demikian, imam turun ke sujud belum nyampe, makmum jangan sujud dulu. Yang afdal begitu. Ya apa? Sampai imam betul-betul nyampe sujud, dahinya udah nempel ke tempat sujud, 7 anggota sujudnya sudah nempel di tempat sujud, baru makmum proses turun sujud. Itu yang paling afdol. Tapi nggak harus begitu. Yang penting jangan bareng. Jadi kayak gini, Allahu Akbar, semoga liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bareng namanya. Ya, bareng. Nah, kalau selisih sedikit, ini enggak dianggap bareng ini. Ini sudah cukup. Contohnya gini, imam turun ruku, belum nyampe, makmum sudah mulai, seret. Nyampenya enggak bersamaan ya? Lah ini. Imam turun ruku, belum nyampe, makmum sudah mulai, seret. Sujud juga demikian. Imam turun, belum nyampe, makmum sudah ngikuti, seret. Ini enggak dianggap muqaronah, tidak dianggap bersamaan. Enggak masalah itu, enggak makruh, tapi kurang afdol. Yang afdolnya nunggu imam nyampe ke bawah, Allahu Akbar, udah nyampe sujud, baru makmum mulai turun sujud. Itu yang paling afdol. Wadah. Jadi antum sudah tahu hukumnya mendahului imam tanpa udzur, ketinggalan dari imam tanpa udzur.
Yang udzur bagaimana? Sebentar lagi. Sebelum kita bahas yang udzur, kita bahas muqaranah. Hukum muqaranah. Bareng bersamaan imam, melakukan rukun bersamaan dengan imam. Ini secara umum hukumnya makruh. Rukuk bareng kayak tadi, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah bareng bersama imam. Ini makruh secara umum. Kecuali kalau bareng dalam takbiratul ihram, tidak sah. Takbiratul ihramnya makmum harus nunggu selesainya takbiratul ihramnya imam. Allahu Akbar, imam sudah mengucapkan ra, baru makmum mulai takbir. Tapi kalau imam masih Allahu makmum sudah Allahu juga, tidak sah. Wadah. Nah, jadi makmum itu muqaranah terhadap imam, melakukan rukun bersamaan dengan imam itu makruh. Dalam semua rukun bersamaan dengan imam itu makruh, kecuali dalam takbiratul ihram. Batal kalau sampai bareng di dalam takbiratul ihram. Tapi ada beberapa yang sunat bareng makmum sama imam, diantaranya amin ya. Waladdallin, amin, imam amin, makmum mengikuti amin bareng. Jangan lambat, jangan mendahului. Yang banyak di masjid-masjid makmum dahului, imam itu masih waladdal, belakang udah amin. Atau kadang sudah waladdallin, imamnya bernafas, makmum di belakang udah amin. Kurang, nggak begitu. Sunnahnya bareng amin bersamaan dengan imam. Dan sunnat setelah waladdallin menuju amin itu nggak langsung, dipisah saktah, diam sebentar. Jadi setelah waladdallin berhenti amin. Kalau di daerah-daerah yang antum ketahui kebanyakan begitu apa enggak? Makmum nunggu apa enggak? Apa langsung? Kebanyakan langsung. Hampir di semua daerah, termasuk di Pasuruan. Kecuali satu, di musola Tambak Udan. Ya. Habib sendiri bilang, kecuali di musola Tambak Udan. Waladdallin, diam dulu, baru amin. Ini cocok dengan sunnah ini. Selainnya, hatta di Pasuruan, hatta di pondok-pondok, baru waladdallin, makmum di belakang sudah amin. Tapi ada yang ajib, hampir di semua daerah, di Aceh. Di Aceh itu Al-Fakir itu ngikuti Habib mulai dari Aceh paling timur sampai Banda Aceh, tidak sampai paling barat. Yang tahun ini tidak sampai paling barat, yang dulu sampai paling barat. Jadi 0 km Indonesia, sampai 0 km Indonesia. Paling barat Sabang ya. Itu. Yang kemarin tidak sampai Banda Aceh. Dari Aceh paling timur sampai Banda Aceh ini jauh, berapa ratus kilometer, hampir 500-an mungkin. Lah itu di masjid-masjid yang Al-Fakir temui, sholat sama Habib, semuanya sesuai dengan sunnah. Waladdallin, diam dulu, amin bareng. Semua, masjid kecil, masjid besar, masjid agung, semuanya begitu. Hatta masjid pelosok-pelosok. Subhanallah, cocok semua. Kalau di Jawa hampir semuanya enggak cocok ya. Nah, itu. Hampir semuanya. Bahkan di pondok-pondok. Ya semuanya dari tarbiyah, dari kebiasaan. Ya bisa dirubah dengan cara dikasih tahu. Hatta di Tambak Udan itu awalnya dikasih tahu, ada yang ngasih tahu di situ. Jadi waladdallin aminnya nunggu. Waladdallin diam dulu sebentar, baru amin. Ada yang ngasih tahu. Ada yang ngelanggar apa enggak sesuai dengan itu dikasih tahu, terus kasih tahu, akhirnya cocok. Lah begitulah. Sesuatu itu kalau salah dibiarkan, nanti antum membenarkan, yang benarkan dianggap salah. Akhirnya mengingkari mungkar dianggap sebagai mungkar gara-gara diem atas kemungkaran. Tidak harus yang maksiat, hatta yang kurang pas, kurang tidak cocok dengan sunnah itu diingatkan dengan cara sebaik mungkin. Itu dengan begitu bisa sesuai dengan sunnah nanti. Kalau dibiarkan, nanti ada orang berusaha membenarkan sopokon. Kalau segitu sopokon ya, munculnya kalimat itu. Padahal benar, gara-gara dibiarkan terlalu lama. Gitu. Karena itu jangan ada kesalahan langsung diingatkan, jangan dibiarkan. Udah, itu muqaranah ya, muqaranah makruh kecuali dalam takbiratul ihram, batal. Udah.
Sekarang mendahului. Mendahului tadi apa? 1 haram, 2 batal. Kecuali takbiratul ihram juga. Mendahului takbiratul ihram batal, bareng aja batal, apalagi mendahului. Nah, ini takbiratul ihram. Udah. Kemudian kita sekarang bahas yang dengan udzur. Tadi itu yang tanpa udzur. Kalau dengan udzur bagaimana? Nah, makanya kan kalimatnya di situ falau taqaddama ala imamihi biruknaini fi'liyaini au ta'akhkhara anhu biruknaini fi'liyaini. Sudah kita terangkan kemarin. Bi ghairi udrin. Kalimatnya bi ghairi udrin, tanpa udzur. Batalat salatuhu. Ini kalau tanpa udzur. Kalau ada udzur bagaimana? Ini yang akan diterangkan sekarang. Kalau ada udzur. Au takhallafa bi udrin. Kalau ada makmum ketinggalan dengan udzur. Loh, kalau taqaddum kok tidak ada? Karena memang tidak ada mendahului dengan udzur, tidak ada. Ya. Mendahului imam karena udzur. Apa udzurnya mendahului imam dengan udzur? Tidak ada. Ya. Mendahului imam dengan udzur tidak ada. Yang ada ketinggalan dengan udzur. Au takhallafa bi udrin. Makmum ketinggalan lambat dari imam bi udrin disebabkan udzur. Contohnya udzur, kabut il qiraati, lambatnya bacaan. Makmumnya itu bacaannya lambat, bukan karena was-was, ya tidak bisa cepat. Sebagian orang begitu baca cepat itu tidak bisa. Kalau cepat salah-salah, ngomongnya salah-salah, tidak bisa cepat. Ya gangguan saraf itu, kayak gitu tuh gangguan saraf. Otaknya kepingin cepat, lesannya nggak mendukung. Jadi nggak sinkron antara otak dengan lisannya. Itu jadi kepinginnya ngomong cepat otaknya, lisannya nggak mendukung, gerakannya lambat. Jadi ada sedikit konslet, ya konslet antara syaraf otak dengan lisannya itu. Jadi nggak bisa, kalau cepet kan salah, nggak bisa cepet, bukan karena was-was atau karena gagap. Jadi bacanya itu susah, alhamdulillahi, nah itu. Jadi susah, nggak bisa cepet. Nah, ini namanya udzur, kabut il qiraah. Ya apa kalau udzur? Kalau tadi tanpa udzur 2 rukun sudah batal. Tapi kalau udzur, udzira ila salasati arkanin tawilah, maka makmum ini dimaafkan, diudzuri, diterima udzurnya. Sampai apa? Sampai ketinggalan 3 rukun yang panjang. Rukun di dalam sholat itu ada yang panjang, ada yang pendek. Rukun yang pendek itu apa? Rukun yang pendek, iktidal sama julus bainas sajdatain. Itu rukun yang pendek. Ruku, sujud pertama, sujud kedua, ini rukun panjang. Ini rukun panjang. Ya, rukun panjang. Rukun pendek itu apa? Iktidal sama julus bainas sajdatain. Kenapa dikatakan rukun pendek? Karena ghairu maksudin lidzatih. Tidak dimaksudkan secara khusus, hanya sebagai pemisah. Iktidal ini enggak dimaksudkan secara khusus, hanya pemisah antara rukuk dan sujud. Biar rukuk dan sujud itu ada pemisahnya, dipisah dengan bangun, tidak langsung turun. Julus bainas sajdatain sama, laisa maksudan lidzati, tidak dimaksudkan secara khusus, pemisah saja antara sujud pertama dengan sujud kedua. Ini rukun pendek. Jadi rukun pendek ada 2. Iktidal sama julus bainas sajdatain. Ruku, sujud pertama, kedua, ini rukun panjang. Lah kalau makmum ketinggalan dari imam sebanyak karena udzur, maka tidak apa-apa. Dimaafkan ketinggalannya itu. Sampai berapa? Sampai ketinggalan 3 rukun panjang. Lebih tidak boleh. Ketinggalan 3 rukun panjang nggak apa-apa. Itu hanya dimakfu sampai 3 rukun panjang. Lebih dari itu tidak boleh sudah. Contohnya kayak apa? Bacanya lambat. Jadi makmumnya lambat, imamnya cepat bacaannya. Normal maksudnya. Makmumnya lambat bukan karena was-was. Bukan karena udah syebeh, udah tua, atau orang mengalami gangguan syaraf, tidak bisa baca cepat pelan, gagap dan seterusnya. Nah ini. Maka dia baca Fatihah belum selesai, imam ruku, jangan ikut ruku. Selesaikan Fatihahnya kalau dia makmum masbuk. Nah, kalau dia makmum muafik, udah imam ruku, selesaikan Fatihah. Imam ruku bangun ke iktidal, tidak masalah, teruskan Fatihah, tenang aja, santai.
Itu. Yang penting baca Fatihah, jangan ditinggal ngopi dulu ya. Itu. Ruku, i'tidal, sujud, udah biarkan. Jadi dia dimaafkan ketinggalan apa? Ruku. Jadi dia masih baca Fatihah, imam ruku, tak apa-apa. Imam i'tidal baru hitung 1. Imam turun ke sujud kedua, baru dihitung 1. Kenapa i'tidal gak dihitung? Imam bangun ke julus benas sajdatain, dihitung 2. Berarti dia ketinggalan 2 rukun panjang, ruku dan sujud pertama. I'tidal nggak dihitung. Imam sujud kedua masih ketinggalan 2. Kenapa? Julus benas sajdatain nggak dihitung. Lah kalau imam bangun dari sujud kedua baru, ini ketinggalan 3 rukun panjang ini. Kalau udah ketinggalan rukun panjang, imam mufarokoh, niat mufarokoh, imam bangun dari sujud, berarti kan udah ketinggalan 3 rukun panjang. Ini masih belum apa-apa ini, enggak apa-apa ini, masih belum batal. Cuma kalau udah imam bangun dari sujud kedua ketinggalan 3 rukun, sikapnya makmum pilihan antara 2. Apa? Imma niat mufarokoh, udah saya niat pisah dari imam, niat merdeka. Udah, imam lanjut sendiri, makmum lanjut sendiri, tapi nggak jamaah sudah. Putus jadi sholat sendiri lah, atau langsung ikut imam, cuman rokaatnya makmum nggak dihitung, langsung ikut imam. Langsung imam sekarang apa? Tasyahud awal, langsung turun tasyahud awal. Atau imam berdiri karena rokaat pertama tadi imam berdiri, sekarang bangun berdiri, ya udah langsung gabung berdiri lagi sama imam. Imam rokaat kedua, makmum masih rokaat pertama. Itu pilihannya. Kalau udah ketinggalan 3 rukun panjang, udzur, imma niat mufarokoh atau apa? Langsung gabung sama imam. Ini kalau Fatihahnya belum selesai. Kalau Fatihah selesai, kejar imam, ayo balapan. Nah itu. Jadi misalnya imam julus bainas sajdatain atau masih sujud kedua, makmum sudah selesai Fatihah, udah segera kejar imam. Ruku, enggak usah panjang-panjang, udah i'tidal, sujud, duduk, sujud, kejar imam. Nanti rakaat kedua ketinggalan lagi, ya begitu lagi. Ya, begitu lagi. Wadih. Jelas ya? Itu gambaran dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Jadi ada rukun panjang, ada rukun pendek di dalam sholat itu. Rukun pendek itu i'tidal dan julus benas sajdatain. Selain itu ruku, sujud 2 kali, itu rukun panjang. Udurnya di sini total udur, orang boleh ketinggalan 3 rukun panjang. Ini ada 10 kasus, 10 surah, ada nadomnya, kalau bisa dihafalkan ya. Ada nadomnya, 10 kasus makmum ketinggalan udzur, sehingga boleh sampai 3 rukun panjang. 10, yang 6 sepakat antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar, yang 4 khilaf, yang 6 sepakat. Tak baca cepat saja, nanti ibarahnya antum catat dari sarahnya, dicatat, jangan hanya digaris-garisi, catat di kitab itu. Itu dicatat, ada buku khusus catatan fawaid ya, ditulis, ada nadhamnya juga di sini, nanti dihafalkan. Sekarang tak terangkan secara cepat begitu aja. Yang pertama tadi itu makmumnya bacaannya lambat, butil qiraah yang disebutkan di matan. Makmumnya bacaannya lambat, imamnya wajar. 1. Nggak was-was loh ini ya, nggak was-was, makmumnya nggak was-was. Kalau was-was nggak dimakfu. Lambat gara-gara was-was. Bis. Kucing datang dikira manggil ya. Itu. Nah, ini was-was, nggak dianggap itu, nggak makfu itu ya. Nah, ketinggalannya dianggap nggak udzur. Nah, ini tanpa was-was. Yang kedua, ada makmum muafik. Jadi makmum itu dalam bab jamaah ada istilahnya muafik, ada istilahnya masbuk. Itu. Jadi makmum itu ada namanya makmum muafik, ada namanya makmum masbuk. Makmum muafik ini apa sih? Makmum yang sejak dia takbir sampai rukuknya imam
punya waktu, kesempatan untuk baca Fatihah, cukup. Jadi sejak dia takbir sampai rukunya imam, takbirnya siapa? Takbirnya makmum. Sejak makmum takbir sampai rukunya imam, rukunya siapa? Rukunya imam. Jadi takbir yang dilihat takbirnya makmum, rukuk yang dilihat rukuknya imam. Sejak makmum itu takbir sampai rukunnya imam, seandainya dibuat baca Fatihah tanpa ta'awud langsung bismillah, itu cukup. Seandainya dibuat baca Fatihah itu cukup, ukuran normal, bukan kecepatan, bukan kelambatan. Ukuran normal cukup. Ini namanya muafiq. Kalau masbuk itu makmum yang sejak dia takbir sampai rukuknya imam itu kalau dibuat baca Fatihah secara normal, tidak kecepatan, tidak kelambatan, tidak cukup. Misal imamnya sudah lakum dinukum waliyadin, makmum ketika imam baca lakum dinukum, makmum baru takbir. Lah lakum dinukum waliyadin, imam rukuk kan? Waktu segitu dibuat baca Fatihah normal, cukup apa enggak? Enggak cukup. Ini namanya masbuk. Atau ketika makmum takbir, imam sudah ruku, ini juga masbuk. Kalau muafiq, misal imam baru baca surat yang dibaca lumayan, Qul ya ayyuhal kafirun misalnya, bacanya juga normal. Qul ya ayyuhal kafirun, normal bacanya imam. Makmum sudah takbir, Allahu akbar. Sampai lakum dinukum waliyadin, kalau makmum baca Fatihah secara normal, tidak kecepatan, tidak kelambatan, kira-kira cukup apa enggak? Cukup. Berarti ini muafiq. Penting memahami makmum muafiq dan makmum masbuk, tarifnya. Kenapa? Nanti hukumnya beda. Makmum muafiq dan makmum masbuk itu hukumnya beda. Makmum muafiq, imamnya ruku, makmumnya belum selesai baca Fatihah, harus selesaikan Fatihahnya. Makmumnya muafiq, sudah paham kan tarifnya muafiq? Belum selesai baca Fatihah karena kelambatan, karena ngelamun, karena baca sunnah, misalnya baca doa iftitah, imam rukuk dia belum selesai Fatihah, selesaikan Fatihahnya. Tapi kalau makmum masbuk beda. Makmum masbuk karena memang waktunya nggak cukup, dia langsung takbir bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, imam rukuk, ikut rukuk, tidak usah diselesaikan, langsung ikut ruku. Beda hukumnya. Dan banyak perbedaan hukum yang lainnya. Pertama antum harus paham dulu perbedaan antara makmum muafiq dan masbuk. Nah, udzur yang kedua yang makmum boleh ketinggalan sampai 3 rukun panjang adalah istighalul makmum al muafiq bidu'ail iftitah au ghairihi minas sunan anil fatihah hatta raka'al imam. Makmum muafiq, seandainya dia langsung baca Fatihah, imam belum rukuk, bakal selesai. Masalahnya dia baca a'udzu dulu, dia baca doa iftitah dulu. Akhirnya imam rukuk belum selesai Fatihah. Ya apa ini? Termasuk udzur. Udzur sampai ketinggalan. Selesaikan Fatihah. Boleh ketinggalan imam sampai berapa rukun? Kalau udzur 3 rukun panjang. Jadi misalnya imam baru baca Qul ya ayyuhal kafirun, makmum sudah takbir, cuman baca ta'awud, baca doa iftitah selengkap-lengkapnya, semua riwayat dibaca, masya Allah, haris ala sunnah. Perhatian kepada sunnah doa iftitah, tapi tidak perhatian pada sunnah idraku takbiratul ihram al imam, masya Allah ya, sunnahnya pilih-pilih. Haris ala sunnah al-ityan bidu'ail iftitah, tapi tidak haris ala sunnah idrak takbiratil ulama al imam. Kalau takbirnya lambat-lambat, ya komat ya khullu kalau udah waladhdallin baru datang. Nah ini pilih-pilih sunnah, pilih-pilih sunnah. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya waktunya dia dari takbir sampai imam ruku itu cukup untuk Fatihah, cuman malah dipakai baca doa iftitah, baca ta'awud. Akhirnya baru alhamdulillahirabbil alamin, imam ruku, enggak boleh ikut ruku. Enggak boleh ikut ruku. Ya apa? Selesaikan Fatihah. Lu ketinggalan ruku, ketinggalan iftitah, enggak apa-apa. Boleh ketinggalan sampai 3 rukun panjang, tapi ya segera baca, jangan lambat-lambat, enggak apa-apa, nama ma'dzur. Sampai 3 rukun panjang, ya jangan dilambat-lambatkan.
Ya, ini contoh yang kedua. Yang pertama tadi bacaannya lambat. Yang kedua ini tadi makmum muafik, tidak langsung baca Fatihah tapi membaca sunnah, ta'awud, iftitah atau yang lain-lain sehingga ketinggalan Fatihah. Imam ruku, Fatihahnya belum selesai. Ini yang kedua, nanti dicatat. Yang ketiga, itu. Yang ketiga yang dianggap udzur. Sepakat ini antara Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Idza nasiyal ma'mum al-Fatihah wa lam yadhkurha hatta raka'al imam. Khusyuk, Masya Allah, terlalu khusyuk salatnya ya. Allahu Akbar, lupa segalanya. Hatta salatnya lupa. Kekhusyuk dia over khusyuk. Lupa segalanya, lupa pasar, lupa HP, lupa keluarga. Saat salatnya lupa. Lo terus kata apa dia ya? Lupa segalanya. Jadi gak baca Fatihah, kekhusyukan. Gak Fatihah udah. Tiba-tiba imam ruku, Allah perlu. Imam kok ruku, anak belum baca Fatihah. Kenapa? Kekhusyukan, ngelamun tadi. Gak baca Fatihah. Ya apa ini? Gak boleh ikut ruku, baca Fatihah sampai selesai. Makdur boleh ketinggalan sampai apa? Maksimal 3 rukun panjang. Ini yang kedua, makmum kekhusyukan. Yang keempat, yang juga udzur, idza syakka ba'da ruku'il imam wa qabla ruku'ihi hal qara al-Fatihah amla. Contohnya begini. Makmum yang agak sedikit was-was. Imam ruku, Allahu Akbar. Imam sudah ruku. Makmumnya belum ruku. Ketika imam ruku dia ragu, loh, saya tadi baca Fatihah apa enggak ya? Kejadian ragu seperti ini kadang-kadang terjadi kalau bacaan imamnya panjang. Seperti sholat subuh Jumat, imamnya kan baca alif lam mim sajdah sama hal ata alal insan, panjang. Kadang kita itu sudah baca Fatihah, tapi karena setelah selesai Fatihah menyimak imam ini terlalu lama, kadang-kadang di tengah-tengah kita ragu, loh, tadi saya sudah baca Fatihah apa enggak ya? Kalau ragu wajib baca, ragu berarti belum. Sudah apa belum? Berarti belum. Karena itu wajib baca Fatihah. Kalau ingatnya pas imam ruku, ragunya pas imam ruku Allahu Akbar, bingung, loh, saya tadi udah baca Fatihah apa belum? Dia belum ruku, imam sudah ruku, makmum belum ruku, ragu sudah baca Fatihah apa belum? Wajib baca Fatihah. Wajib baca Fatihah. Boleh ketinggalan sampai 3 rukun panjang. Ini kalau makmum belum ikut ruku. Makmum belum ikut ruku. Kalau makmum sudah ikut ruku, imam ruku, Allahu Akbar, makmum ruku. Setelah ruku, makmum baru ragu, saya tadi udah baca Fatihah apa belum? Tidak boleh balik berdiri, terus ikuti imam. Tapi rokaatnya makmumin gak dihitung. Nanti setelah imam salam tambah 1 rokaat. Wadih. Ini yang keempat. Sepakat Imam Ibnu Hajar sama Imam Ramli. Yang kelima, laukana muwafiqan wa asra al imam fi qiraatil Fatihah was surah au asra qiraatas surah faqat wa lam yatamakkan al ma'mum min itmami Fatihatihi wa illam yakunil ma'mum bati al qiraah fa yu'dar kadzalik. Ini imamnya bacaan Fatihah dan suratnya cepat luar biasa. Makmum ini normal, cuman imamnya over. Ini F1 ini model F1 imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Makmum baca Fatihah normal. Belum selesai imam ruku ya. Makmume imam ini F1, mantan pembalap F1 jadi imam sekarang ya. Kayak apa? Terawih yang di sebagian daerah itu ya, yang ada videonya kan begitu modelnya. Nah, jadi imamnya terlalu cepat. Fatihah dan suratnya atau suratnya kecepatan. Makmum normal. Imam ruku, makmum belum selesai Fatihah, selesaikan, tidak apa-apa. Selesaikan, boleh ketinggalan sampai 3 rukun panjang. Ini. Ya. Ini kalau imamnya apa? Fatihah dan suratnya kecepatan, atau suratnya saja yang kecepatan.
Tapi kalau imamnya hanya Fatihah, super cepat, ndak baca surat, Fatihah kok kecepatan, makmum ndak nututi, dianggap seperti masbuk. Imam ruku ikut ruku. Gitu. Jadi imamnya baca Fatihah kecepatan, di luar batas wajar sudah kecepatan, ndak baca surat, maka makmumnya berstatus dianggap seperti masbuk. Udah, imam ruku ikut ruku sudah. Fatihah sisanya tanggung imam. Ini yang kelima. Yang keenam tak terangkan sampai yang keenam saja. Yang khilaf insya Allah diterangkan pertemuan berikutnya. Karena yang enam ini sepakat antara Ibnu Hajar dan Imam Romli, sama-sama udur boleh ketinggalan sampai 3 rukun. Yang keenam, idan tadharal makmum saktata imamihi liyaqra al-Fatihah falam yaskut bal raka'a aqibaha. Makmum itu kan sunatnya baca Fatihah jangan bareng sama imam. Imam waladhdallin diam dulu kan, sunat diam sebentar. Setelah amin diam lagi sebelum baca surat. Lah itu saat yang terbaik untuk makmum baca Fatihah. Makmum nunggu itu. Waladhdallin amin. Baca Fatihah makmum. Imamnya langsung ruku. Ndak diem, ndak baca surat, langsung ruku. Meninggalkan kesunatan imami. Maka apakah makmum ikut ruku? Saya nunggu setelah Fatihah imamnya ternyata tidak baca surat atau baca surat waladhdallin amin, terus imam baca bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar. Ya. Main-main tala'ub imami. Ini guyon di dalam sholat tidak tempatnya. Yasin Allahu Akbar. Ya gak cukup makmum ya, dikira normal imamnya, ternyata tidak normal. Makanya apa? Jangan ikut ruku, selesaikan Fatihah, boleh ketinggalan sampai 3 rukun. Wadih. Nah, 6 contoh ini ada nadomnya, ada keterangannya juga, semuanya nanti catat, ada nadomnya, dihafalkan, itu ada nadomnya. Nah, itu di murajaah. Penting ini, kadang-kadang terjadi pada antum. Kalau antum tidak hafal, waduh saya ini termasuk udzur yang 3 apa enggak? Bingung akhirnya. Ya apa bersikap akhirnya di dalam sholat, bingung kan? Nah, karena itu harus dihafalkan ini, kayak Fatihah hafalnya harusnya. Itu dihafalkan biar ketika itu kejadian antum tenang, sudah tahu hukumnya. Ini sepakat ini antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Masih ada 4 contoh lagi, ini khilaf, insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.